Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa man tabi'ah hudah, amma ba'd. Pertama, bagaimana komposisi, formulasi barisan sholat berjamaah menurut Rasulullah SAW sebagai manusia teladan, sebagai manusia terbaik, paling sempurna. Ada dalam kitab Sahihul Bukhari, hadis nomor 380, bahwasanya ketika neneknya Anas bin Malik radhiyallahu anhuma menyiapkan makanan dan mengundang Rasulullah untuk makan, kemudian Rasulullah datang dan makan makanan yang disiapkan oleh neneknya Anas bin Malik bernama Mulaikah radhiyallahu anha. Setelah makan ditunaikan sholat. Bagaimana formulasi dan komposisi barisan sholat? Rasulullah sebagai imam, kata Anas bin Malik, wasofaftu, dan aku berbaris, aku Anas bin Malik laki-laki, wal yatima, dan anak yatim laki-laki, wara'ahu, di belakang Rasulullah, wal ajuz min wara'ina, sedangkan nenek yang sepuh, yaitu nenek yang sepuh wanita, min wara'ina, di belakang kita laki-laki. Ini komposisi pada zaman Nabi SAW. Jadi wanita sholat itu di belakang barisan kaum pria. Jangankan ritual, untuk latihan baris berbaris versi militer itu saja ada aturan. Barisan baris berbaris dalam acara formal, upacara kenegaraan, upacara hari kemerdekaan, itu saja ada komposisi-komposisi yang ditentukan. Ada formulasi yang ditentukan. Apalagi ini ritual. Maka mulai dari syarat rukun ibadah ritual atau tata krama, tata cara ritual dalam ibadah, maka kita ikuti petunjuk Rasulullah SAW, di mana ketika sholat barisan kaum wanita semestinya di belakang barisan kaum pria. Masalah kedua, merapatkan barisan dalam sholat merupakan disiplin beretika, disiplin berakhlak dalam ritual ibadah yang mempunyai makna filosofi sosial. Bagaimana perkara ini? Saya baca di dalam hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i dengan syarahnya Dakhiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba, karya Muhammad bin Ali bin Adam, seorang ulama guru besar dari Ethiopia yang berdomisili di Arab Saudi. Beliau dalam syarahnya, ini karya ilmiahnya yang mendunia,
di juz 10 di hadis Nasai nomor 814, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menunaikan sholat berjamaah sebelum bertakbiratul ihram, Rasulullah menghadapkan wajahnya ke arah jamaah seraya beliau memberikan pengumuman, aqimu sufufakum, luruskan barisan. Ini disiplin, beretika, berdisiplin, kerapian yang ditentukan oleh Nabi, bukan kita. Dan kita punya budaya, punya disiplin militer, punya disiplin baris berbaris dalam upacara kenegaraan. Itu pun tidak bisa orang awam merubah komposisi itu, merubah aturan itu. Mana bagian bupati, mana bagian presiden, duduknya di mana, barisnya di mana, letaknya di mana, posisi bendera di mana, itu ada aturannya. Aqimu sufufakum, apalagi ini ritual ibadah. Luruskan kalian barisan kalian. Watarasu, dan berapat-rapat. Fa inni arakum min wara'i dhahri, maka sesungguhnya aku Rasulullah bisa melihat kalian meskipun kalian di belakang punggung saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini riwayat pertama di hadis nomor 814. Kemudian di hadis nomor 815, Rasulullah SAW di riwayat lain mengatakan, rasu sufufakum, rapatkan barisan kalian, yakni kanan dan kiri bau dengan bau bersentuhan, rapatkan. Tapi barisan depan dengan belakang berjarak. Waqaribu, waqaribu itu ditafsirkan oleh ulama besar dunia, Muhammad bin Ali bin Adam dari Ethiopia yang menjadi guru besar di Arab Saudi. Beliau mengatakan, ij'alu ma baina kulli saffaini minal fasli qalila. Jadikan antara dua baris itu ada jarak. Baris depan dengan baris belakang ada jarak. Ada jarak di sini dijelaskan oleh Muhammad bin Ali bin Adam. Qaddara ba'duhum, sebagian ulama memperkirakan at-taqarrub, yaitu saling dekat, yakni saling dekat jarak antara barisan depan dengan belakang berjarak. Bainas sufuf, antara barisan-barisan, bisalah sati adru', dengan 3 dirak, 3 lengan, jaraknya 3 lengan antara baris depan dengan baris belakang. Tapi baris kanan dan kiri jamaah ini tetap bersentuhan baunya. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di hadis 815 Sunan An-Nasai, Rasulullah juga mengatakan, wahadu bil a'naq, leher dengan leher itu pancer, artinya lurus, leher dengan leher, posisi rapi, urut, leher dengan leher. Kata Rasulullah SAW, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, maka demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, inni la aras syayatin, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, melihat setan-setan, tadkhulu, masuk, min khalalis saffi, dari sela-sela baris yang tidak rapat. Setan masuk di sela-sela baris yang tidak rapat, ka'annahal hazafu, sepertinya setan-setan itu domba-domba kecil di negeri Hijaz. Nah, domba-domba kecil
di negeri Hijaz. Yakni dalam hal ini baris rapat itu merupakan berfilosofi supaya tidak ada renggang yang dimasuki oleh syaitan. Dan ini, setan ini akan mengganggu otak manusia diganggu, kemudian hati manusia bisa diganggu, was-was, bisikan-bisikan ketika dalam salat. Kemudian hadis nomor 816. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, bagaimana malaikat berbaris di sisi Allah? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yutimmuna as-saffal awal. Malaikat menyempurnakan barisan yang awal, yakni barisan depan itu betul-betul sudah terisi semua, baru barisan belakangnya. Summa yatarassuna fis saffi, kemudian malaikat itu berapat-rapat dalam barisannya. Yakni ini meniru tata cara barisan malaikat. Luar biasa. Jadi tidak jangkauan akal manusia yang bukan nabi, apalagi sudah bukan nabi, bukan ulama, hanya logika-logika yang tidak didasari dengan data-data ilmu dan dengan kesombongan, ya tanpa ilmu, tanpa dasar ilmu, tidak ada data ilmiah, dan buang-buang tenaga, buang-buang energi, ya, analisa-analisa membuat sholat berenggang-renggang seolah-olah ini temuan baru, dan itu tidak laku di dunia. Konstitusi ulama seluruh dunia sholatnya rapat. Ilmuwan manapun begitu. Dan pendapat seperti itu untuk level ulama saja tidak diterima, level kiai saja tidak diterima, apalagi ulama-ulama yang muhakkik. Level ustadz saja tidak menerima karena tidak ada data ilmiahnya di seluruh dunia. Masalah ketiga, melapangkan sholat berjarak, dibuat jarak renggang-renggang dengan alasan ayat 11 surat Al-Mujadalah, yaitu tafassahu fil majalisi, yaitu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu, apabila dikatakan kepada kalian buatlah lebar-lebar di dalam majlis-majlis, maka buatlah lebar-lebar di majlis-majlis. Ini tidak konteksnya, ya, bukan konteksnya. Ini saya jelaskan. Ayat ini tidak bisa digunakan sebagai dalil bahwa sholat itu harus lebar-lebar. Bukan begitu. Itu tidak ada dalam contoh yang terjadi di dunia, dan tidak ada data ilmiah baik secara riwayah, linguistik maupun fakta di lapangan. Nah, ini saya baca di dalam kitab Tafsir Qurtubi, sebuah tafsir karya ulama Spanyol, Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad Al-Ansari, juz 17. Beliau menceritakan bahwa dari Abdullah bin Abbas, al-muradu bidzalik majalisul qital idastaffu lil harbi. Ini majlis-majlis yaitu dalam keadaan perang, bukan keadaan sholat. Keadaan perang harus berlebar-lebar. Ada yang posisi di sana, ada yang posisi di sini. Beda dengan formulasi barisan sholat. Ayat tadi melebarkan majlis, melebarkan posisi tempat, itu majalisul qital, majlis-majlis perang, idastaffu lil harbi, apabila sedang berbaris untuk perang. Satu. Yang kedua, itu tafsirnya Abdullah bin Abbas. Yang kedua, tafsirnya Imam Mujahid dan Qatadah dan Mujahid.
yaitu ketika para sahabat rebutan di majlis Nabi. Nah, rebutan untuk duduk di dekat Nabi, maka diperintahkan Allah, jangan tafassahu fil majalisi, duduklah berlebar-lebar, tidak usah berebut-rebutan untuk dekat posisi duduk dengan Nabi SAW, itu mengganggu kenyamanan publik, ya. Itu tafsir kedua. Tafsir yang ketiga yaitu tafsir dari Muqatil. Dari Muqatil menceritakan ketika hari Jumat penuh jamaah Jumat, dan Rasulullah SAW itu memuliakan veteran, ya, memuliakan veteran pasukan tentara perang Badar dari sahabat Muhajirin maupun Ansar. Maka datanglah jamaah sebagian dari veteran perang Badar, ada Sabit bin Qais bin Shumas. Sementara tempat duduk itu sudah penuh, berjejal-jejal. Nah, maka mereka datang berdiri, tidak dapat tempat duduk, dan menunggu orang-orang yang sudah duduk untuk memberikan tempat, karena masih dimungkinkan, masih cukup, masih dimungkinkan. Sementara veteran perang Badar itu datang untuk menunaikan sholat Jumat, sudah penuh tapi masih cukup. Orang-orang yang duduk itu belum memberikan tempat. Nah, belum memberikan tempat. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan pada orang sebelahnya, sekitarnya, kamu berdiri, kum ya fulan, berdiri wahai fulan, kamu berdiri, wa anta ya fulan, untuk ditempati sahabat-sahabat veteran perang Badar. Dan ini bukan diusir, karena tempatnya ini digantikan oleh veteran perang Badar yang diistimewakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi tempat masih cukup. Nah, ini orang yang disuruh berdiri kecewa pada Rasulullah SAW. Kecewa, dan Rasulullah melihat rasa kecewa itu di wajah mereka. Nah, karena kecewa itu kelihatan di wajah mereka, kemudian dikompori, diprovokasi oleh orang-orang hipokrit, yaitu orang-orang munafik, memprovokasi kepada mereka, kepada publik. Rasulullah tidak adil, mengutamakan sahabat perang Badar, dan itu mestinya sewajarnya, karena ini orang terhormat, berdiri belum dapat tempat duduk, otomatis Rasulullah mencarikan tempat duduk, dan yang diperintahkan berdiri masih ada tempat duduk. Nah, ini orang dikompori, diprovokasi oleh orang-orang hipokrit, orang munafik. Turunlah ayat Al-Quran, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Jika kalian diperintahkan untuk melapangkan tempat duduk, maka lapangkan tempat duduk. Jadi tidak ada hubungan dengan pas menunaikan suatu, tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan sama sekali. Ini data tafsir dari tafsir Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, juz 17, juz tafsirnya, halaman 296-297. Kemudian secara linguistik, saya baca dalam kitab Lisanul Arab, ini kamus bahasa, karya Ibnu Mandur, pakar bahasa dari Afrika. Ini pakar bahasa dari Afrika, Lisanul Arab. Apa makna tafassahu itu? Tafassahu itu dari kata fusaha. Fusaha itu as-sa'atul wasi'ah fil ardi, yaitu lebar yang luas di bumi. Maka arti fafsahu bisa juga diartikan
Kalau membuat fisik masjid, membuat fisik majlis, buatlah fisik majlis itu lebar. Tempat pengajian usahakan dibikin yang lebar, jangan terlalu kecil, nanti tidak nyaman orang berkegiatan di situ. Diperintahkan untuk membuat yang lebar, yang nyaman. Itu karena dari kata fusaha. Nah, itu ada dalam kitab Lisanul Arab jilid 2 halaman 642. Masalah keempat, bagaimana kaum perempuan menjadi imam atau khatib dalam Jumat, dalam sholat Id. Sebuah kitab yang hebat, Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah, kitab yang terperinci mengenai hukum-hukum perempuan. Ada 11 jilid. Ini kitab ada 11 jilid. Karya Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan. Jadi bukan orang tidak berilmu yang bicara tentang hukum, tapi orang berilmu, ya, pakar. Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Di sini beliau sebutkan di jilid 1 halaman 251-252, sebagian besar ulama, mayoritas ulama bermadhab. Istilah bermadhab itu bukan tanpa ilmu, tapi dengan data historis, dengan bahasa Arab yang pengalaman bahasa Arab yang sempurna, tafsir yang sempurna, pengalaman dalam bidang hadis, pengalaman dalam bidang linguistik, sosial, politik, logika hukum, jurisprudensi yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu dan ulama kontemporer, itu pakar namanya. Nah, beliau para ulama pakar ila adami jawazi imamatil mar'ah lirijal. Tidak boleh wanita mengimami kaum pria secara umum. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la ta'ummanna imra'atun rajulan. Hadisnya ya, la ta'ummanna imra'atun rajulan. Jangan sekali-kali perempuan mengimami laki-laki. Hadis ini ya. Kemudian menanggapi hadis Ummu Waraqah bin Naufal, yang di rumahnya pernah dikunjungi Rasulullah SAW dan punya muadzin pribadi, petugas adzan pribadi, dan Rasulullah memerintahkan Ummu Waraqah untuk mengimami keluarganya, ahla dariha, penghuni rumahnya Ummu Waraqah sendiri. Nah, bagaimana ini? Ibnu Qudamah Al-Hambali yang punya kitab Al-Mughni mengatakan, wah, ada riwayat innama adzina lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anta umma nisaa ahli dariha. Ini ditemukan, innama adzina lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi merekomendasikan Ummu Waraqah untuk mengimami, tapi mengimami kepada siapa? Anta umma nisaa ahli dariha, mengimami perempuan-perempuan keluarga rumahnya Ummu Waraqah. Ya, kadzalik, seperti inilah ada riwayat rawahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Daruqutni. Wa hadhihi ziyadah, ini tambahan riwayat, yajibu qabuluha, wajib diterima tambahan ini. Jadi bukan untuk publik umum, Ummu Waraqah mengimami umum,
kaum pria, tidak pernah terjadi itu dan tidak ditemukan dalam sejarah sahabat, tabi'in, umat Islam sedunia sampai sekarang. Umpama ada yang mengada-ngada, misalnya Amerika Serikat ada perempuan mengimami kaum pria, itu pun ya hanya instan ya, sekali itu sudah tidak ditiru lagi. Dan orang enggan untuk meniru dan tidak laku ya, karena temuan itu tidak kuat secara jurisprudensi Islam, secara ilmiah, dan tidak ada data dalam sejarah, dan tidak ada rumusan dalam jurisprudensi Islam terkait ibadah. Dan akhirnya ya hilang dengan sendirinya tata cara untuk memaksakan ya, untuk memaksakan perempuan mengimami kaum pria dalam sholat. Umpama itu diadakan, ya instan ya tidak laku kemudian. Karena umat tidak akan meniru, karena itu temuan-temuan yang lemah dan tidak berdasar secara ilmiah. Dan yang lebih ulama, yang lebih ilmuwan melarang. Orang yang berpendapat itu bukan ulama, bukan pakar, ya tidak laku pikirannya ya, tidak laku, buang-buang energi ya, dan malah menjadi bahan tertawaan. Ini yang kita khawatirkan. Kemudian dikuatkan oleh tentang wanita berkhutbah dari kitab I'anatul Talibin, Hasyiah I'anatul Talibin. Ini karya Abu Bakar bin Muhammad bin Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syato. Abu Bakar Syato terkenal, ini guru dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi ini guru daripada Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Haji Ahmad Dahlan, Ki Haji Abdul Wahab Hasbuah, termasuk kakek saya Ki Haji Khalil Masuri yang ada di dokumen orang-orang yang membidani berdirinya Nahdlatul Ulama. Ada Ki Haji Masyuri Lasem, itu kakek saya yang nama aslinya Masyuri, kemudian ada tambahan nama Khalil Masyuri Lasem, itu ayah daripada ayah saya Ki Haji Mansur Khalil. Nah, para pakar-pakar ini murid dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud murid dari Abu Bakar Syato, I'anatul Talibin. I'anatul Talibin di juz 2, cetakan Dar Ibni As-Sassah. Dar Ibni As-Sassah Beirut, jilid 2 di halaman 81, disyaratkan oleh para ulama wa kaunul khatib zakaran, adanya yang khutbah Jumat, khutbah Id itu laki-laki. Pada zaman Rasulullah ada Aisyah, secara intelektual bisa berkhutbah, tapi Nabi tidak mengorbitkan Aisyah untuk berkhutbah supaya ditunjukkan kemampuan wanita. Enggak. Ada Fatimah, istri Sayyidina Ali, juga intelektual, juga seorang ulama, juga wanita mulia. Ada Sofiyah, ada Saudah, ada Ummu Salamah. Rasulullah tidak menampilkan istrinya untuk menunjukkan intelektual wanita, ditampilkan wanita berkhutbah di depan umum. Enggak. Dan Rasulullah manusia sempurna, tidak punya pikiran begitu. Wa kaunul khatib zakaran, yang khutbah laki-laki. Ini masalah keempat. Masalah kelima, eksistensi Majelis Ulama Indonesia ini tetap sangat dibutuhkan dan penting sekali keberadaannya. Semoga Allah memberikan istiqomah dan adil dan objektif dan jujur, serta betul-betul berkomitmen berpegang pada ajaran Rasulullah SAW, bahwa Majelis Ulama Indonesia ini yang berfatwa tentang ibadah bagaimana, tentang zakat, tentang jual beli, fikih muamalah, fikih ibadah, kemudian merespon, kemudian mengkritisi wisata-wisata maksiat, kemudian memberikan
tahkim, menentukan hukum halal dan haram dan sebagainya, ini tetap dibutuhkan eksistensi Majelis Ulama Indonesia yang didirikan pada tanggal 26 Juli 1975. Nah, ini ada 7 poin penting keberadaan Majelis Ulama Indonesia, pengawal umat Islam. Nah, kemudian penjaring kader-kader ulama yang lebih baik. Ada wakil dari Nahdlatul Ulama yang luar biasa, banyak ulamanya, juga Muhammadiyah yang juga banyak para ulama hebat, Al-Irsyad dan organisasi-organisasi yang lain, Dewan Dakwah dan organisasi Islam yang lain yang direkomendasi oleh pemerintah asal sesuai dengan tatanan Rasulullah SAW dan tidak radikal, tidak ekstrim, tidak teroris, dan betul-betul objektif, ya. Ini penting sekali. Kemudian ada poin lagi, turut menjadi pemberi solusi bagi masalah-masalah keagamaan di dunia internasional, karena ini fatwa itu akan terjaring. Bagaimana negara kalau tidak punya lembaga ulama? Di seluruh dunia ini ada lembaga ulama. Mesir saja yang ulamanya begitu hebat dan banyak ulama-ulama kelas dunia, itu saja ada Darul Ifta, lembaga fatwanya. Nanti di India ada Dioban, fatwa Dioban. Saya berikan contoh ya. Saya ada tafsir Ibnu Badis ini, tafsir Ibnu Badis, karya Abdul Hamid bin Muhammad bin Idris As-Sunhaji. Ini tafsir Ibnu Badis. Beliau lahir 1308 Hijriah, wafat 1359 Hijriah. Bagaimana di mukaddimahnya ini yang dikemukakan oleh ulama Al-Azhar Mesir, yaitu Taufik Muhammad Syahin. Beliau mengatakan Abdul Hamid bin Badis ini wa assasa jam'iyyatul ulama al-muslimin al-jazairiyin. Beliau mendirikan asosiasi, organisasi ulama muslimin Aljazair, dan beliau Abdul Hamid bin Badis ini diangkat sebagai ketua Majlis Organisasi Ulama Aljazair selama masa hidupnya. Beliau selalu ketua, dan ini Majlis Ulama di Aljazair didirikan tahun 1931. Indonesia baru punya organisasi ulama yang didirikan oleh pemerintah, yang didirikan di negara. Indonesia baru punya Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975. Aljazair pada tahun 1931. Belum Mesir, belum Pakistan, belum India, bahkan negara-negara barat sendiri, Amerika Serikat sendiri punya asosiasi Muslim, pimpinan umat Islam Amerika Serikat, pimpinan umat Islam di London. Di situ kumpul para ulama, ada organisasinya dan sebagainya. Itu merupakan wadah umat Islam. Semoga sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dan yang terpenting diantaranya sesuai dengan akidah ahli sunnah Nabi SAW wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Jangan sekali-kali meremehkan, sinis terhadap keberadaan Majelis Ulama Indonesia. Bagaimanapun kekurangan dan kelebihan, eksistensi beliau-beliau ini mewakili dari, ada wakil dari Muhammadiyah, bahkan ketua Majelis Ulama sendiri itu paman saya, Kiai Haji Sahal Mahfud, sebelum Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu Kiai Haji Sahal Mahfud.
memimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia dan Rais Am NU se-Indonesia juga. Itu Kiai Haji Sahal Mahfud, itu paman saya, adik kandung ibu saya. Itu adik kandung dari ibu saya Muzayyanah punya adik kandung Sahal Mahfud. Itu yang memimpin Majelis Ulama Indonesia pusat seluruh Indonesia dan memimpin Rais Am NU seluruh Indonesia. Bahkan berkali-kali beberapa periode. Dan beliau al-faqih, pakar fikih. Beliau seorang ulama dan kepakaran beliau, etika beliau, kesantunan beliau sangat diakui oleh berbagai pihak. Santun beliau tidak arogan. Padahal beliau seorang ulama tidak arogan dan sangat berhati-hati ya dengan kekurangan dan kelebihan organisasi maupun majelis-majelis ulama. Organisasi keulamaan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan, tetapi itu saling melengkapi keberadaan para ulama di sana. Yang terakhir saya ingatkan ya, jangan sampai alergi, nggak suka dengan majelis ulama. Saya ingatkan dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim, Al-Mustadrak karya Al-Hakim di jilid 1 halaman 122 ada hadis Nabi SAW, laisa minna man lam yujilla kabirana. Tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah, orang yang tidak mengagungkan orang tua di antara kita. Wa yarham saghirana, orang yang tidak kasih sayang dan tidak kasih sayang, dan tidak kasih sayang dengan anak-anak kecil di antara kita. Wa ya'rif li alimina, dan tidak mengetahui hak-hak ulama daripada kita. Wa ya'rif li alimina, tidak mengetahui hak-haknya orang alim, haknya ulama di antara kita. Yang punya hak berfatwa, yang punya hak menjelaskan hukum, yang punya hak untuk ifta, untuk menyampaikan, itu para ulama yang berkompeten, yang punya keahlian, bukan sembarang orang. Ya, cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.